warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Nurwasia dengan NIM 1714101120 dari kelas Ekonomi Syariah D semester 6. Saya akan menjawab 4 poin pertanyaan, yaitu 1. Sebutkan undang-undang dari perbankan serta jelaskan pengertian bank. 2. Jelaskan peran Bank Indonesia yang diketahui terhadap pemerintahan. 3. Jelaskan mengenai kegiatan bank. Dan 4. Seperti yang sudah diketahui saat ini, negara kita Indonesia sedang dilanda corona terkait virus COVID-19. Semua mengikuti selalu perkembangan beritanya. Banyak sekali imbas dari virus COVID-19 ini, baik yang negatif maupun positif. Tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia terguncang akan hal ini. Maka paparkan imbas virus COVID-19 ini terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya efek bagi perbankan yang ada di Indonesia. Sudah benarkah kebijakan yang pemerintah ambil? Bagaimana seharusnya cara pemerintah menanggulangi kendala-kendala yang timbul akibat COVID-19? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan undang-undang dari perbankan serta jelaskan pengertian bank. Undang-undang dari perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Sedangkan pengertian bank, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang kedua, yaitu peran Bank Indonesia atau BI terhadap pemerintahan. Peran Bank Indonesia dengan pemerintahan: yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. 3. Pemerintah wajib meminta pendapat BI atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan BI. 4. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. 5. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan berkonsultasi dengan DPR. 6. BI dapat membantu penerbitan surat utang negara yang diterbitkan. 7. BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Selanjutnya yaitu jelaskan mengenai kegiatan bank. Kegiatan bank itu ada 3. 1. Menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat atau lending. Dan yang ketiga yaitu memberikan jasa-jasa lainnya atau service. Menghimpun dana dari masyarakat atau funding berbentuk simpanan giro atau demand deposit merupakan simpanan pada bank di mana penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro. 2. Simpanan tabungan atau saving deposit merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikan dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana penarikan lainnya. 3. Simpanan deposito atau time deposit merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu dan dapat ditarik dengan bilet deposito atau sertifikat deposito. 2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang. 2. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka panjang guna memperlancar transaksi perdagangan. 3. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer. 4. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi. Dan 4. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan bank, jasa-jasa bank lainnya yaitu servis.
menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, air, listrik, dan uang kuliah. Yang kedua, melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji atau pensiun atau honor, pembayaran dividen, dan pembayaran bonus atau hadiah. Yang ketiga, di dalam pasar modul perbankan dapat memberikan atau menjadi penanggung atau guarantor, wali amanat, trustee, perantara, pedagang efek atau pialang atau broker, dan pedagang efek atau dealer. Selanjutnya, transfer, kiriman uang antar bank, inkaso atau collection, jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilet giro, atau surat-surat berharga lainnya yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Clearing merupakan jasa penarikan warkat yang berasal dari dalam satu kota termasuk transfer dalam kota antar bank. Selanjutnya, safe deposit box, bank card, banknote atau falas, yaitu kegiatan jual beli mata uang asing. Bank garansi, yaitu jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu. Referensi bank, yaitu surat referensi yang dikeluarkan oleh bank. Dan yang terakhir, letter of credit, merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor. Yang terakhir yaitu mengenai imbas COVID-19 terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya efek bagi perbankan yang ada di Indonesia. Sudah benarkah kebijakan yang pemerintah ambil? Bagaimana seharusnya cara pemerintah menanggulangi kendala-kendala yang timbul akibat COVID-19? Baiklah, yang pertama, imbas virus COVID-19 terhadap kondisi perekonomian di Indonesia yaitu rupiah terperosok dan pelaku di sektor real berteriak susah berusaha. Virus corona juga menjatuhkan nilai tukar rupiah. Pada Senin, tanggal 23 Maret, harga jual dolar Amerika Serikat di 5 bank besar menembus Rp17.000. Sementara kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR menempatkan nilai rupiah di posisi 16.608 per dolar Amerika. Pelemahan rupiah menjadi yang terdalam di Asia. Angka itu juga merupakan yang terendah sejak krisis pada Juli 1998. Dan hari berikutnya rupiah hanya menguat 0,45% ke level 16.500 per dolar Amerika Serikat. Penyebab virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Indonesia sering melakukan kegiatan impor dari Cina, dan Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Adanya virus corona yang terjadi di Cina menyebabkan perdagangan Cina memburuk. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia termasuk di Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah dari Cina seperti batu bara dan kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Penerimaan pajak sektor perdagangan juga mengalami penurunan, padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan yang disebabkan karena Cina merupakan importir minyak mentah terbesar. Selain itu, penyebaran virus corona juga mengakibatkan penurunan produksi di Cina. Padahal Cina menjadi pusat produksi barang dunia. Apabila Cina mengalami penurunan, produksi global supply chain akan terganggu dan dapat mengganggu proses produksi yang membutuhkan bahan baku dari Cina. Indonesia juga sangat bergantung dengan bahan baku dari Cina, terutama bahan baku plastik, bahan baku tekstil, part elektronik, komputer, dan furnitur. Virus corona juga sangat berdampak pada sektor pariwisata. Penyebaran virus corona menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia akan berkurang. Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, maupun pengusaha retail pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus corona. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Melemahnya para wisata juga berdampak pada industri retail. Adapun daerah yang sektor retailnya paling terdampak adalah Manado, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Medan, dan Jakarta.
Penyebaran virus corona juga berdampak pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena para wisatawan yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli oleh-oleh. Jika wisatawan yang berkunjung berkurang, maka omset UMKM juga akan menurun. Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2016, sektor UMKM mendominasi unit bisnis di Indonesia dan jenis usaha mikro banyak yang menyerap tenaga kerja. Selanjutnya, imbas bagi perbankan yang ada di Indonesia yaitu wabah corona berdampak pada terguncangnya bursa saham global di Indonesia. Bursa saham global di titik terendah yaitu di Bursa Efek Indonesia atau BI. Selanjutnya, industri manufaktur, usaha mikro, kecil, dan menengah, industri keuangan, hingga pendapatan individu masyarakat pun ikut terhempas gelombang wabah corona ini. Pembisnis UMKM sudah teriak sejak awal tahun ini terkait beratnya usaha dan sulitnya mencicil utang ke bank. Para driver ojek online pun merasakan kesulitan yang sama. Dengan semua kerja dari rumah dan sekolah diliburkan, penghasilan ojek online menurun drastis, sementara harus tetap membayar cicilan motor. Ancaman kredit macet naik pun berdiri di depan mata. Wabah corona berdampak pada kian menekannya aktivitas ekonomi dalam negeri. Pelambatan itu juga berimbas pada kredit perbankan baik ke penyaluran maupun kualitas asetnya, termasuk ke segmen korporasi. Dan yang terakhir yaitu suku bunga BI turun. Selanjutnya, sudah benarkah kebijakan yang pemerintah ambil? Kebijakan yang pemerintah ambil dalam pengendalian penyebaran COVID-19 sudah benar, tetapi terbilang cukup lamban dan tak cukup membuat masyarakat tenang. Kesiapsiagaan untuk mengendalikan COVID-19 justru diinisiasi kepala-kepala daerah, bukan presiden. Hal ini disebabkan karena banyaknya sekali pertimbangan-pertimbangan aspek lainnya seperti aspek politik, ekonomi, dan lainnya sehingga kebijakan yang diambil pemerintah terbilang lamban. Bagaimana seharusnya cara pemerintah menanggulangi kendala-kendala yang timbul akibat COVID-19? Cara yang seharusnya pemerintah lakukan dalam menanggulangi kendala-kendala yang timbul akibat COVID-19 yaitu, menurut saya, caranya yaitu masyarakat yang masih keluar rumah, banyaknya yang mudik dari kota ke desa dan tempat-tempat wisata ataupun hiburan dan tempat kumpulan lainnya harus ditutup rata. Harus adanya penegasan dari pemerintah untuk masyarakat agar mematuhi aturan. Dan jika melanggar seharusnya diberikan sanksi dengan tegas kepada yang melanggar aturan tersebut. Jadi di sini perlu adanya ketegasan dan kekompakan dari pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat mematuhi dan ikut serta patuh terhadap kebijakan tersebut. Dan selanjutnya adanya karantina khusus bagi warga yang sudah kontak langsung dengan warga asing atau yang sudah pulang dari luar negeri atau luar kota ke kampung halaman, sehingga akan diketahui jika warga tersebut terjangkit virus corona atau tidak, dan penyebaran dapat mengurang dari tindakan ini. Selanjutnya yaitu memperbanyak dan menambah fasilitas medis dan juga tenaga medis, sehingga pasien-pasien yang terjangkit virus corona dapat dengan cepat ditangani. Selanjutnya adanya pemeriksaan khusus seperti yang dilakukan negara Vietnam, di mana negara Vietnam menyiapkan kuesioner yang menentukan siapa yang layak diperiksa. Misalnya dari suhu tubuh, apakah dia pernah kontak dengan orang-orang Tiongkok atau tidak, dan juga menyediakan tempat-tempat khusus untuk merawat pasien corona jika fasilitas kesehatan sudah penuh atau tidak mencukupi lagi. Selanjutnya, berkoordinasi dengan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus. Dan yang terakhir yaitu menggerakkan semua bidang pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Baiklah, sekian dari keempat jawaban yang telah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Dan mengenai virus COVID-19, semoga saudara-saudara kita di luar sana yang terinfeksi segera diberikan kesembuhan. Dan bagi kita yang tidak terinfeksi dapat terhindar dengan tetap tinggal di rumah dan menjaga kesehatan dengan baik. Dan juga bagi para pihak medis, semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan balasan kebaikan yang melimpah. Karena jasa-jasa mereka, para pasien yang terjangkit virus corona dapat ditangani dan disembuhkan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.